Bab 295. Membeli pil obat. Saat malam tiba, banyak master pemurnian pil di mana-mana. Kebanyakan dari mereka diatur untuk tinggal di mansion pil. Di sini, Harley juga bangkit, dengan alasan buang air kecil. Dia benar-benar berjalan keluar dari mansion pil. Bahkan calon penguasa kota Danceng maupun mansion pil, Anira Suan, sudah bersuara, tidak membiarkan dia terlalu dekat dengan Shirley Luo. Dalam arti tertentu, ini adalah pernyataan pengusiran. Tidak peduli seberapa tidak tahu malunya dia, tidak akan berdiam diri dan tidak pergi. Selain itu, dia masih ada urusan lain, yaitu membeli obat spiritual perpanjang hidup. Harus dikatakan, jalanan kota Danceng juga sangat ramai di malam hari. Harusnya gelap gulita di malam hari, tetapi seluruh kota Danceng ditutupi dengan kemegahan yang luar biasa, seolah-olah seperti siang hari. Bayangan orang-orang datang pergi juga ramai. Tanpa banyak berpikir, Harley berjalan ke jalanan yang ramai, melirik kios-kios di kedua sisi jalan, dan berjalan ke sebuah toko kecil. Yang mengejutkannya adalah tampak dari luar, etalase toko ini sangat kecil, tetapi saat benar-benar masuk ke dalam, dia baru menyadari, bagian dalam adalah sebuah dunia, dengan luas ribuan kaki, jenis barang yang dijual tidak biasa, buah spiritual, senjata spiritual, giok spiritual, pil obat, del. Tidak tahu apa yang dibutuhkan teman kecil ini. Saat Harley melihat sekeliling, seorang pria parubaya berbaju ungu sudah melangkah maju. Seperti seorang paman yang lembut. "Senior, apakah di sini ada obat spiritual untuk memperpanjang hidup?" Harley bertanya ragu-ragu. "Tentu saja ada." Pria berbaju ungu tersenyum. "Ada buah spiritual hidup yang memperpanjang umur 1 tahun, Snowy Ganoderma lucidum yang memperpanjang umur 3 tahun, dan pil longevity yang memperpanjang umur 5 tahun. Tidak tahu teman kecil mau yang mana, tapi aku katakan lebih dulu, obat spiritual perpanjang umur ini luar biasa mahal." "Luar biasa mahal? Seberapa mahal?" "Buah spiritual hidup 100.000 per buah, Snowy Ganoderma lucidum 200.000 per tangkai, dan pil longevity 300.000 per butir." Gluduk. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan pria berbaju ungu, Harley diam-diam menelan seteguk air liur. Hanya memperpanjang hidup 1 tahun saja membutuhkan 100.000 batu spiritual, diperkirakan uang di sakunya juga tidak dapat membeli banyak. Tapi setelah memikirkannya, Harley merasa lega. Meskipun umur seorang kultivator jauh lebih tinggi daripada orang biasa, tapi bukan berarti tidak terbatas. Bagi seorang kultivator tua, umur panjang juga sangat penting. Semua adalah harta yang tak ternilai. "Aku ingin 3 buah spiritual hidup dan 2 Snowy Ganoderma lucidum." Setelah memikirkannya, Harley mengucapkan sepatah kata, dan saat berkata, "Uang sudah dibayar, oh ya, beri aku 2 pil longevity juga." Memang benar pembicara hanya biasa saja, pendengar yang terkejut. Apa yang dikatakan Harley sangat biasa, tetapi saat terdengar di telinga pria berbaju ungu, tidak seperti itu. 3 buah spiritual hidup, 2 Snowy Ganoderma lucidum, dan 2 pil longevity, total 1 juta lebih batu spiritual. Jumlah yang sangat besar, bahkan dia sendiri, juga tidak bisa dengan mudah mengeluarkannya. Benar-benar tidak pengetahuan. Melihat Harley mengeluarkan uang, pria berbaju ungu menghela nafas. Benar-benar tidak boleh menilai orang dari penampilan mereka. Jangan melihat pakaian anak ini, tetapi tindakannya benar-benar tidak biasa. "Bisnis besar." Pria berbaju ungu tersenyum, tangannya melambaikan dan mengeluarkan tas penyimpanan. 1,3 juta, tidak lebih, tidak kurang. "Senior, tolong simpan dengan baik." Harley mengambil tas penyimpanan, melirik ke dalam, mengeluarkan pil longevity, dan meletakkannya di depan mata. Pil longevity, pil spiritual 4 pola,
seperti namanya, adalah pil obat yang memperpanjang umur. Dia membuka mata keabadian samar-samar, dan mulai menangkap jejak jiwa di dalamnya. Yang membuat Harley tercengang adalah, dia benar-benar melihat sosok Lewi dan di jejak jiwa pil longevity. Ternyata disempurnakan oleh senior Lewi dan Harley bergumam dengan kaget. Anggrek vanila, Malus haliana, Magnolia zeni. Sambil menonton, Harley menghitung tanaman obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil longevity. Semua ini terlihat di jejak jiwa pil longevity. Itu bisa ditangkap di semua dari mereka, terutama karena dia telah melihat tanaman obat ini. Jika tidak, dia tidak akan mengenalinya. Namun, pil longevity 4 pola bukanlah sesuatu yang mudah dibuat. Saat menyaksikan ini, Harley menghela nafas, dan dia, jiwa spiritual tingkat sakti, bahkan tidak yakin apakah bisa membuatnya atau tidak. Di sini, pria berbaju ungu telah menghitung batu spiritual yang diserahkan Harley. Melihat Harley memegang pil longevity, dia tidak bisa menahan senyum. Teman kecil, itu adalah pil longevity yang asli. Apa kamu takut aku membodohimu? Tidak, aku hanya penasaran. Harley terkekeh. Teman kecil, setiap jenis obat spiritual yang berfungsi memperpanjang umur hanya efektif jika makan 1 atau 2 kali. Jika makan terlalu banyak, kekuatan obatnya akan berkurang secara bertahap, bahkan sampai hilang. Mungkin karena suasana hati sedang baik, pria berbaju ungu dengan niat baik menjelaskannya kepada Harley. Takut Harley pergi ke tempat lain untuk menghabiskan uang secara salah. Terima kasih, senior. Harley memberi hormat, lalu berbalik dan berjalan keluar, tak lupa mengeluarkan sebuah buah spiritual hidup dari tas penyimpanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Buah spiritual hidup rasanya enak, saat ditelan ke perut, membiarkan api spiritual mengubahnya menjadi elemen spiritual murni. Setelah itu, Harley kaget, selalu merasa ada sesuatu di dalam tubuhnya. Dia tahu, itu adalah elemen usia. Setelah menelan buah spiritual hidup yang pertama, Harley kemudian menelan yang kedua. Seperti yang dikatakan pria berbaju ungu, kekuatan obat dari buah spiritual hidup kedua hanya setengah dari buah spiritual hidup yang pertama, yaitu, 2 buah spiritual hidup dapat memperpanjang hidup selama 2 tahun, hanya menambah umurnya 1,5 tahun. Sialan, harganya 1 juta yuan lebih, usia kehidupan yang diperpanjang kurang dari 10 tahun. Harley menghela nafas. Tidak bisa, aku harus mendapatkannya lagi. Dalam hati berpikir, Harley terus berjalan masuk ke toko satu persatu. Umur yang diperpanjang kurang dari 10 tahun, memang sangat tidak ada rasa aman. Tuhan yang tahu jika dia menghadapi bencana besar suatu hari nanti, dan memaksa dia untuk menggunakan teknik terlarang. Jika elemen usianya tidak mencukupi, dia akan mati dengan sangat menyedihkan. Langit malam sangat gelap, bintang-bintang berhamburan seperti debu. Harley berjalan bolak-balik di jalanan kota Danceng yang ramai, tidak berhenti masuk ke toko-toko satu persatu, bahkan kios-kios di sepanjang jalan hampir berbalik. Namun, yang mengecewakannya adalah obat spiritual perpanjang hidup yang dijual oleh hampir setiap toko dan setiap kios secara mengejutkan sama, Snowy Ganoderma lucidum, buah spiritual hidup dan pil longevity. Jangan bilang orang-orang ini membelinya dari tempat yang sama. Harley menggaruk kepalanya. Sial. Tepat saat Harley menggaruk telinga dan pipinya, lolongan serigala tiba-tiba terdengar dari belakangnya, membuat dia hampir buang air kecil karena terkejut. Berbalik tanpa sadar, Harley melihat wajah tua yang sombong. Dilihat lebih dekat, bukankah itu orang tua jalang Tuan Zuge? Tiba-tiba, Harley terkejut. Dari mana saja bocah kamu ini? Tuan Zuge melangkah maju dan meraih bahu Harley. Mungkin karena tekanan orang ini yang tidak terduga,
hampir membuat bahu kecil Harley Ye hancur. "Kamu bisa mengenali aku yang seperti ini?" Harley Ye menyeringai kesakitan. "Lihatlah, lihat, meremehkan aku lagi, kakekmu, aku memiliki mata surgawi." Tuan Suge menunjuk ke tengah alisnya. Tidak heran, Harley Ye mencondongkan tubuh dan melihat, menatap celah kecil di antara alis Tuan Suge, ada keinginan untuk mencabik-cabiknya. "Bocah kamu ini luar biasa. Seperti itu pun tidak mati. Jangan membual yang tidak berguna ini." Harley Ye mengangkat telinganya. "Sebelumnya sepertinya ada orang yang mengatakan jika aku memenangkan tempat pertama dalam pertandingan 3 sekte, dia akan menelan gunung. Tidak tahu apakah kata-katanya masih bisa dipercaya." "Ada orang yang mengatakannya." Tuan Suge terbatuk kering, berpura-pura bodoh. "Kalau begitu aku akan memperlakukan kata-kata orang itu sebagai omong kosong." "Hei, bocah nakal." Bersambung. Bab 296. Cambuk Harimau. Kakek. Saat mereka berdua berbicara omong kosong, seorang wanita berbaju hijau datang kemari, suci dan tanpa cacat, seperti peri. Wanita ini, tentu saja, adalah Desi. "Desi, kemari, lihat apakah bocah ini tampak familiar." Tuan Suge langsung menendang Harley Ye ke depan. "Kamu tua bangka, berani menendangku. Memangnya kenapa kalau tendang kamu?" Saat kedua orang sedang berbicara, Desi menatap Harley Ye yang mengenakan topeng dari atas ke bawah, dan perasaan akrab yang diberikan Harley Ye kepadanya membuat dia mengerutkan kening lebih dari sekali. Tidak heran dia tidak bisa mengenali Harley Ye, karena Harley Ye menggunakan jimat tipu daya untuk menutupi aura di tubuhnya, dan dia juga memakai topeng hantu, jadi Lewi Dan pun tidak bisa melihat wajah aslinya. Bukan karena Tuan Suge memiliki mata surgawi, dia juga tidak akan bisa melihatnya, apalagi dia yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah. Saat dia sedang melihat, Tuan Suge menyenggol Harley Ye. "Bocah, apakah kamu pergi ke Mansion Pil Lewi Dan?" Berbicara tentang Mansion Pil, Harley Ye menghela nafas. "Itu sangat mewah. Di dalam mansion seperti dunia besar, ada gunung, air dan pepohonan. Seluruh permukaan tanah adalah rumput spiritual. Beberapa di antaranya sudah punah di dunia luar. Buat aku ngiler melihatnya." "Apakah kamu ingin melakukan aiksi dengan kakek?" Tuan Suge mengedipkan mata pada Harley Ye. Jangan. Harley Ye buru-buru melambaikan tangannya, mundur selangkah. Dengan sadar menjaga jarak dari Tuan Suge, Ketua Su sudah mengatakannya, kota Danceng bukan lelucon, apalagi Mansion Pil. "Jangan, kita dua bekerja sama." Tuan Suge menarik Harley Ye kembali. "Bekerja sama pun, aku juga tidak akan pergi, aku masih ingin hidup 2 hari lagi." "Kenapa tidak melihatmu selama beberapa hari, kamu menjadi begitu pengecut. Ini bukan gayamu. Lebih baik patuh, jika patuh, masih bisa hidup 2 hari lagi," Harley Ye berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Suge hendak berbicara, kemudian menyadari dia mengabaikan Desi di samping. Melihat dia masih menatap Harley Ye dari atas ke bawah, dia tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Begitu sulit untuk ditebak?" "Aku tidak bisa menebaknya." Desi menggelengkan kepalanya tak berdaya. "Gadis bodoh, Harley Ye. Begini pun tidak bisa ditebak. Tapi benar juga, topeng bocah ini agak aneh." Harley Ye mendengar apa yang Tuan Suge katakan, tubuh kecil Desi bergetar, tiba-tiba menatap Harley Ye, melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali. Perasaan akrab itu sangat cocok dengan Harley Ye saat ini. "Tidak disangka kamu selamat." Desi terlihat sedikit aneh, tersenyum manis, membuat Harley Ye sedikit terkejut. Dalam ingatannya,
Desi acuh tak acuh seperti es, tidak pernah tersenyum. Nyawaku besar, Harley Ye terkekeh, hampir saja mati. Bagus sekali, kamu masih hidup. Bocah, kamu juga kemari untuk melihat konferensi pertarungan pil. Tuan Suge bertanya dengan rasa ingin tahu saat keduanya sedang berbicara. Tetua Freddy Su membawaku kemari. Harley Ye berhenti beromong kosong dengan Tuan Suge, dia memintaku untuk berpartisipasi dalam konferensi pertarungan pil. Benar juga, kamu memiliki api sejati, jadi jika tidak menjadi seorang master pemurnian pil, akan sangat rugi. Tidak benar. Tuan Suge berkata, seolah-olah memikirkan sesuatu, dia mendongak, melihat Harley Ye ke atas dan ke bawah, lalu bertanya ragu-ragu, kamu masih bisa berkultivasi? Lihat, kamu juga meremehkanku, kan? Harley Ye dengan tegas merapikan pakaiannya, mengibaskan rambutnya dengan narsis. Tuan aku ini mungkinkah akan lumpuh? Kamu benar-benar masih bisa berkultivasi. Desi sedikit bersemangat, lebih semangat dari yang dia kira. Melihat Harley Ye linglung seketika, jika membuat dia bersemangat sedikit, mungkin saja dia akan menangis. Di dunia ini benar-benar banyak monster. Di sampingnya, Tuan Suge menghela nafas, setelah menderita cedera yang begitu serius, memakan pil pengikis tulang 5 pola, dan kemudian menggunakan teknik terlarang, masih bisa hidup sudah suatu keajaiban. Bocah kamu masih bisa berlatih, benar-benar aneh. Kalian keluar, jangan bicara omong kosong, aku tidak ingin mengungkapkan identitasku, aku masih harus berpura-pura di konferensi pertarungan pil. Harley Ye buru-buru berkata, karena takut mereka berdua mengungkapkannya. Kamu ahli dalam bertarung, tetapi pembuatan pil, kamu masih kalah jauh. Tuan Suge melengkungkan bibirnya, menatap Harley Ye dari atas ke bawah, dan akhirnya melengkungkan bibirnya dengan jijik. Tidak bisa, memang tidak bisa. Aku lihat kamu yang tidak bisa. Harley Ye juga menatap Tuan Suge dengan tatapan jijik. Tatapan matanya akhirnya jatuh pada cambuk harimau agung yang bergantung di pinggang Tuan Suge. Sekilas tampak baru dibeli, membawa junior yang begitu cantik, kamu masih tidak malu untuk membelinya. Walaupun ingin meningkatkannya, itu juga hanya sebesar itu. Omong kosong, punyaku adalah pria besar. Bagaimana kalau kita bandingkan? Banding ya banding. Uhuk. Melihat mereka berdua, Desi terbatuk, mendengarkan kedua pria itu mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal ini, membuat dia merasa cukup canggung. Rona merah sudah muncul di pipinya, dia benar-benar takut kedua orang ini akan mengeluarkan pria besar yang mereka sebut di depan umum, jika tidak, jalanan akan sangat ramai. Mendengar ini, Tuan Suge juga sedikit canggung, terbatuk kering, dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Harley Ye sepanjang malam, tidak menjaga energi tubuh, berkeliaran di jalanan untuk apa? Aku keluar untuk membeli obat spiritual, jenis yang bisa memperpanjang umur. Harley Ye melirik Desi, lalu tertawa kering. Perpanjang umur. Tuan Suge mengangkat alisnya tanpa sadar, pada akhirnya melihat rambut putih Harley Ye yang berterbangan, lalu bertanya dengan ragu, jangan bilang efek penggunaan teknik terlarang. Teknik terlarang agak mendominasi, harus mengorbankan elemen usia. Harley Ye tidak menyembunyikannya, dan mengangkat bahu, jadi, aku keluar untuk mencari obat spiritual perpanjang umur, aku tidak ingin mati begitu cepat. Sudah beli? Desi bertanya dengan khawatir. Habis 1 juta yuan lebih, hanya menambah umur 10 tahun. Harley Ye menggelengkan kepalanya tak berdaya. Obat spiritual yang dijual di setiap toko pada dasarnya sama. Obat spiritual semacam itu akan kehilangan efek kekuatannya jika mengkonsumsi terlalu banyak. Benar juga. Tuan Suge membelai janggutnya. Semua obat di toko dan kios kota Danceng, pada dasarnya berasal dari orang tua Lewi dan itu. Ini, untukmu. Di sampingnya,
Desi mengeluarkan pil spiritual berwarna hijau, di atasnya ada energi awan biru. Yang terpenting adalah di atas pil spiritual ada 4 baris pola pil yang menyilaukan. Ini pil longevity, bisa menambah umur 5 tahun. Desi menyodorkan pil obat itu ke tangan Harley Ye. Ini tidak baik. Harley Ye terbatuk kering, tidak pernah menyangka Desi akan memberinya obat-obat yang begitu berharga. Memang di luar dugaannya, membuat dia tidak tahu harus berbuat apa seketika. Untuk kamu ambil saja. Tuan Suge meremas janggutnya, melirik Harley Ye, dan berkata dengan santai, jangan mengecewakan orang lain di masa depan. Hei, kakek, Desi menatap Tuan Suge dengan tegas. Mengecewakan. Sebaliknya, Harley Ye tidak mengerti maksud orang ini, menggaruk-garuk kepalanya di sana dan tidak mengerti. Hati nurani langit dan bumi, dia benar-benar tidak mengerti, mungkin sudah sampai di saat seperti ini, akan merasa tidak berdaya. Selanjutnya Harley Ye tidak pergi mencari pil obat perpanjang umur lagi, mereka bertiga jarang-jarang bisa bertemu di sini dan berkeliling di jalanan. Perlu disebutkan adalah Desi dan Harley Ye secara sadar menjaga jarak tertentu dari Tuan Suge, dengan ekspresi seperti tidak mengenal orang ini. Tidak ada pilihan lain. Tuan Suge, seorang pria tidak tahu malu ini, terlalu menarik perhatian. Cambuk harimau menggantung di pinggangnya seperti itu, saat dia berjalan akan berayun ke sana kemari. Siapapun yang lewat akan melirik Tuan Suge tanpa sadar. Orang yang berbalik menoleh ke arahnya, benar-benar 25%. Di malam yang gelap, di taman kecil yang tenang di Mansion Pil. Master Sixue dari Istana Haus Darah berdiri di samping Bloody dan berkata dengan senyum ringan, kembali lagi ke Mansion Pil, apakah begitu emosional? Cepat atau lambat, Mansion Pil dan kota Danceng akan menjadi milikku. Bloody tersenyum sengit. Lebih baik tetap bersikap rendah hati. Lagi pula, kamu tidak berada di masa puncak. Master Sixi memperingatkan. Meskipun tingkat kultivasi dan jiwa spiritual telah banyak menurun, tapi di mataku, Anira Suan dan Shirley Luo tidak berarti apa-apa. Senyum kejam Bloody di bawah sinar bulan, tampak lebih menakutkan. Bersambung.